orang muslim dalam babun nafkah namanya. Bab tentang nafkah dibagi 3 dalam Islam. Ada laki itu kaya, ada laki itu pertengahan. Ini melotot kenapa ini man? Mana bininya nonton lagi ini YouTube-nya. Waduh, maafin neng, ya Allah maafin ya. Begitu. Tapi saya nerangin agama, kalau kagak saya masuk neraka. Ya kalau lagi babnya, jadi saya harus terangin. Jadi laki itu dibagi 3 oleh agama. Dibagi, ada kaya, ada miskin, ada pertengahan. Ini laki oleh agama tuh. Ada kaya, ada miskin, ada pertengahan. Ini biar kita hidupnya maklum. Saya terangin ini. Ini kudu ngaji sebelum nikah. Untung ngajinya udah nikah, begitu. Begitu. Bisa mundur ini. Begitu. Jadi ada kaya, ada miskin, ada pertengahan. Tipe laki di mata agama. Kalau miskin kudu ngasih makan 1 liter sehari sama bini 1 liter beras 1 liter buat bini per hari 1 liter. Itu si laki nggak boleh ikut makan, itu jatah dia dari Allah. Waduh katanya, nih dengerin dulu. Harus alhamdulillah, bini saya sih nggak kayak gitu-gitu amat. Alhamdulillah, jangan waduh, alhamdulillah. 1 hari 1 liter itu buat istri. Kita kagak boleh ikut makan. Kalau pengen ikut makan, tambahin begitu. Itu baru beras. Kan nggak beras doang, emang mau diuntut ya kan? Kan kalau dimasak. Jadi berapa tuh buat lauk pauknya? Buat sayur, buat ikan, ya tempe macamnya. Begitu. Nama juga orang miskin, sate, sayur tempe. Gitu. Nggak apa-apa. Tuh berapa tuh dihitung. Itu setiap hari. Per 40 hari jangan gagal makan daging. Biar kata orang miskin, paling lama 40 hari. Kasih daging. Kumpulin, sebulan cukup dah gitu untuk beli daging. Nggak mampu juga, roiko. Sapinya udah diaduk. Begitu. Ini kelas miskin. Tiap hari tuh. Itu belum anak, entar anak. Nih kita nggak ngomongin anak. Kalau ada anak lain lagi nih jati istri. Begitu. Kira-kira berapa deh tuh buat sayur, buat ini berapa kira-kira ya? Kira-kira yang paling hematnya aja 20.000, 50.000 bang, cukup tuh ya untuk itu ya. Baik. Berarti beras 1 liter sama duit 50. Itu kita kagak ikut. Apa? Begitu. Ini agama. 1. Kalau kita menengah 1,5 liter. 1,5 liter. Kalau kaya 2 liter hanya buat jatah dia. Kaya jadi istri dalam Islam tuh kaya. Duitnya dari situ. Jadi kata dia lah makan segelas saja dari 1 liter, nggak apa-apa. Yang 3/4 kan, 3 gelas kan 1 liter tuh 4 gelas kira-kira ya. Yang 3 gelas dia jual, nggak apa-apa, itu hak dia. Gitu. Tuh begitu.
Listrik ya kita yang bayar. Lah iya kan. Bagaimana? Kalaulah menengah perlu pembantu, maka kita wajib bayar pembantu kita. Makan tadi. Begitu. Kalau kita kaya, pembantunya enggak satu, kudu dua. Begitu, dua. Bantu istri, begitu. Kasih buat salonnya nih, salon, karena dia tukang rias juga, kudu rias. Emang menak dia, bininya, keluarga kaya. Jadi kecil tuh, motong kuku aja, pergi ke salon, bayar. Ini bisa tekor nih bandar. Begitu tuh, begitu tuh. Baju dalam Islam setahun 2 kali, enggak lebih dari 2 kali tuh, begitu tuh. Tuh yang pokok, kayaknya baju. Nah, gue bilang nih baju nih gitu. Gitu, begitu. Jadi per 6 bulan sekal ada jatah baju. Setahun 2 kali. Kalau baju sih alhamdulillah udah lebih nih, udah lebih begitu. Belum pasar malam. Bila kita enggak memberi begitu, dosa kita. Kalau istrinya tidak maklumin kita, dosa. Istrinya nuntut enggak? Alhamdulillah. Pulang minta maaf. Maafin, maaf papa, udah saya nggak mau dongeng dah. Kalau dongeng bakal repot sama saya. Maafin aja. Kemarin ngomel tuh, maafin. Punya anak, kita urus lagi, lain jatahnya. Makanya dalam Islam poligami boleh kagak ngaruh. Karena kan nggak ada yang disakitin. Jatah dia kan ada. Ini kita nikah lagi, dikasih lagi sama. Seliter, ini duitnya segini. Ini punya anak, ya lain jatah anak, ada aturannya. Anak ini ada, anak kedua ada, semuanya ada aturan. Bocah ini sekian, bocah ini sekian, bocah ini sekian, begitu. Itu diatur. Kalau saudara saya mau bulan aja, di total aja. Gitu. Itu kewajiban suami yang diwajibkan kepada istri. Bila suaminya begini nih, maka istri itu tidur aja kerjaannya. Dalam Islam nungguin laki dari lantai 2, kata laki jangan turun, ya kudu nurut. Emang begitu, semuanya dipenuhi. Buat nelpon lakinya, beliin pulsa, begitu. Ini namanya ngaji bab nafkah. Ngaji bab apa? Menafkah. Kalau ngaji bab nafkah, perempuan tuh menang. Gitu. Kalau ngaji bab nusuz, kudu nurut sama laki, itu laki-laki tuh menang. Baru kalau begitu Senin nggak usah puasa, boleh tuh laki begitu. Kenapa? Orang semuanya terpenuhi, apalagi kalau kita kan kagak, malah istri kita membantuin kita kerja ke pasar, sampai dagang, keliling-keliling. Ya Allah, bukan anak lagi, putu dijual putu. Ya Allah, putu begitu. Begitu, enggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi nyengirnya ini bingung kita. Kita nih maksud kita harus maklum. Orang banyak kok kewajiban kita yang dibantu oleh dia. Begitu. Tuh kayak begitu, harus maklum. Minta maaf dah, maafin ya Allah. Udah luar biasa kan? Begitu. Kalau udah terpenuhi boleh kita tegur.
kita omelin, kita ini kalau dia melanggar. Kewajiban, haknya udah dikasih, begitu. Ini ada aturan dalam Islam. Kalau kita kan kagak, bini kita bantuin kita ikut dagang, ikut bantuin, ikut ini. Itu namanya istri yang luar biasa. Maka kita harus acungi jempol, alhamdulillah, maafin, kita banyak salah, begitu. Nggak boleh bandingin dengan orang lain. Kalau kelasnya miskin, bandingin sama yang miskin, begitu. Kalau yang pertengahan, bandingin sama pertengahan, diatur oleh agama. Tapi kita tidak menuju ke sana tafsir ini secara jujur. Cuman lagi bab infak, bab sedekah. Sebab ada sedekah wajib namanya kepada keluarga. Maklumin itu, maklum. Harus sabar kita. Kata Allah, mereka minta kepada Anda itu lahiriah doang, hakikatnya minta sama aku karena aku wajibin kau sebagai suami untuk menafkahi dia. Ketika dia minta ya dikasih, begitu, kasih, begitu, kasih. Kenapa? Karena harta yang ada di tangan Anda hakikatnya adalah harta aku. Orang Anda aja punya aku. Yang namanya hamba punya tuan. Harta sama si hambanya milik tuannya. Lah nyawa kita dari Allah, segala dari Allah, mana yang kita punya? Maka bila ada orang minta bagi, ya kalau ada ya bagi, begitu. Anda kotak amal Jumat tuh, assalam, jangan pura-pura merem waktu lewat